Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan coba untuk berbagi penggunaan policy ya pada Laravel. Jadi di mana ada beberapa teman mungkin yang menemukan kenapa policy yang saya buat ngeblok semua data yang saya maksudkan untuk user tertentu gitu ya. Jadi langsung saja saya punya sebuah CRUD ya, nyoba untuk bikin CRUD-nya dulu. Saya udah panggil itunya, ini dia. Ya di sini saya coba untuk masuk nih. Saya udah bikin CRUD-nya dulu ya. Jadi intinya kan teman-teman, kenapa policy yang saya buat ngeblok untuk semua user, padahal ditujukan untuk user tertentu, itu poinnya. Saya masuk dulu. Oke, saya salah satu. Nah ini saya udah masuk ke dashboardnya. Ketika saya di post ini, saya sudah bikin CRUD. Saya coba delete dulu. Saya delete. Ini user yang sedang login adalah Gray. User yang sedang login itu Gray. Saya tambah judul misalkan judul Gray, punya Gray. Simpan. Oke. Dan ketika edit dia bisa titik sama titik. Oke, update. Oke. Ketika delete pun dia bisa. Dan setelah itu saya coba untuk logout terlebih dahulu, kemudian masuk dengan user yang lain. Oke, ada sessionnya. Nah, di sini sudah masuk welcome admin. Ketika saya post, ini ada post hasil dari user Gray. Jadi rencananya saya akan tambah satu lagi, judul admin dan apa tadi, isi admin bukan ya, atau apa, punya admin. Saya edit, ini punya admin. Oke. Nah, penggunaan policy di sini dimaksudkan ketika user yang sedang login ini mungkin nanti namanya bukan admin ya, user biasa. Kalau admin bisa semuanya harusnya. Ada user yang namanya admin ingin ngedit data yang diinputkan oleh Gray. Harusnya di sini ketika kita buat policy, dia tidak bisa mengakses ini. Jadi dia hanya akan bisa mengakses yang punya dia saja gitu. Oke, poinnya itu. Jadi yang mungkin teman-teman kenapa saya gagal ketika membuat policy. Oke, di sini sintak buat CRUD-nya. Pertama pasti kita buat policy-nya terlebih dahulu. Kita Windows S, kemudian saya nyimpennya di D, cd exampp htdocs tes Laravel. Nah, setelah itu kita buat policy php artisan make policy. Nama polisinya apa gitu, misalkan post policy. Oke, policy sudah dibuat, sudah terbuat. Kita nggak pakai menyambungkan dengan model ya, biar nanti isinya clear. Jadi ketika kita masuk ke post policy, maka akan ada policy, yaitu public function contract, dan di bawahnya kita buat sebuah function lagi, public function edit, misalkan edit.
Setelah itu kita buat model binding untuk user. Ini untuk membandingkan user, dan ketika itu kita kasih koma dan menambahkan ID sesuai dengan, kan kita membandingkan user dengan ID-nya, dengan post berdasarkan ID-nya. Oke. Setelah itu kita coba lihat dokumentasinya, apakah yang harus dilakukan selanjutnya. Kita harus mereturn ini di dalam function tersebut. Kita paste. Nah, di sini ada return, ada user yang ID-nya sama dengan ininya, ID sesuai dengan ini ya, ID oleh user ID tersebut. Oke, setelah itu kita masuk ke out service provider. Di sini ada protected policies. Kita copy dulu, kita uncomment yang bawah. Terus di sini ditujukan untuk app model apa yang digunakan dalam CRUD tersebut. Aku model post, kemudian nama policy-nya itu post policy. Oke, setelah itu kita save, masuk ke controller, dan di controller kita akan membatasi pada satu function, yaitu function edit. Maka kita buat this authorize, kemudian functionnya adalah function edit, dan yang di blok adalah ID-nya. Oke, setelah itu kita coba. Ini adalah user dengan nama admin akan mengedit yang diinput oleh admin. Ternyata keblok. Dan ketika kita juga mencoba untuk edit yang lain, sama keblok. Ketika kita masuk sama user yang lain juga, misalkan Grey, oke. Kita ke post, akan mencoba untuk ngedit yang Grey sesuai dengan login user yang sedang login. Ternyata di blok juga. Bagaimana caranya? Ini caranya teman-teman. Pertama, teman-teman untuk memastikan dulu, teman-teman bisa ngecek dulu ke terminal ya. Kita coba buat terminal di Visual Studio Code. Kemudian teman-teman masuk ke web. Di sini ada yang namanya root, dan di root itu coba teman-teman cek terlebih dahulu root listnya yang namanya ini post. Nah, ini teman-teman. Jadi benar, dia itu bukan seperti yang digambarkan di dokumentasi. Kalau di dokumentasi, kita harus membuat model binding untuk post dan post. Post model dan post ID, ini ID-nya ya. Namun, ketika kita mencoba untuk menggambarkan di root list-nya, kita hanya punya satu, yaitu namanya ID, bukan post. Dan sebenarnya kita tidak perlu untuk membuat model binding pada function tersebut. Jadi tidak perlu membuat model binding di sini.
teman-teman. Tidak usah membuat model binding, misalkan saya post itu nggak usah. Oke, caranya yaitu teman-teman buat variabel di sini. Teman-teman buat variabel misalkan data post. Oke, sama dengan di sini teman-teman coba untuk find ID tersebut. Biasanya saya menggunakan post find or file, ID, koma. Nah, kenapa ini merah? Karena belum dideklarasikan di atas. Post, tuh. Teman-teman masuk ke Out Service Provider, pastikan bahwa ini sesuai dengan namanya. Ketika sudah yakin sesuai, maka lanjut ke controller. Dan di function tersebut, nah, di sini yang perlu teman-teman lakukan adalah hanya menambahkan bahwa ini authorize dengan function edit. Teman-teman panggil buat kurang array. Nah, di sini ada model post kelas koma dan tutup di sini. Jadi untuk menampilkan satu ID yang bersangkutan di sini. Oke, setelah itu save. Kita coba untuk ke sini. Kita refresh. Kita refresh lagi. Oke. Ini adalah user Gray yang input data sesuai dengan user ID Gray. Kita coba edit. Oke. Oh maaf, salah teman-teman, ada sedikit kesalahan. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah variabel, maka variabel inilah yang digunakan untuk menggantikan ID tersebut. Oke, kita ganti. Kita save, kita coba lagi. Ya, user Gray edit post yang milik Gray itu dia mengakses. Oke, kita ulang lagi. User Gray mengedit yang punya Gray, dia bisa. Dan ketika user Gray mengedit judul yang punya admin, maka dia di-authorize. Gitu, seperti sebaliknya. Kita coba masuk ke admin. Oke, sekali lagi admin. Oke, kita ke post. User admin, user yang namanya admin, bukan user adminnya. User yang namanya admin akan edit data yang dipost oleh Gray, authorize. Dan user admin akan edit data dia sendiri. Itu bisa ketika klik itu ke update teman-teman. Oke. Yaitu teman-teman mungkin bisa membantu teman-teman yang kemarin coba untuk bikin policy tapi masih keblok semua. Ini solusinya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk terus berkarya, terus belajar untuk membuat sebuah aplikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.